Haleluya. Salam sejahtera, salam menguduskan hari Sabat saya ucapkan kepada semua saudara-saudari, teman-teman sekerja yang dikasihi di gereja Tanjung Durian. Puji Tuhan karena kita sempat beribadah bersama di dalam rumah Tuhan minggu ini. Dan saya menggunakan kesempatan ini untuk membagikan firman Tuhan yang bertopik gereja benar menurut janji. Kemarin saya kirim tajuk yang lain kepada pendeta Apolos. Jadi semalam saya berpikir tajuk yang sedia itu seolah terlalu abstrak. Saya risau dengan bahasa Malaysia saya yang kurang baik itu, kurang mampu untuk menyampaikannya dengan jelas. Jadi saya tukar tajuk ini yaitu tentang gereja benar menurut janji dalam Alkitab. Baik, terlebih dahulu mari kita lihat di dalam Alkitab. Kita rujuk di kitab Yesaya pasal 49. Mari kita rujuk dalam Alkitab. Kita baca di Yesaya pasal 49 ayat 8. Kitab Yesaya pasal 49, mari kita baca di ayat 8. Dalam nama Tuhan Yesus membaca Alkitab, ayat 8. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Kita baca lagi di ayat 10. Ayat 10. Mereka tidak menjadi lapar atau haus, ingin hangat dan terik. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpah mereka. Sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Mari kita baca di ayat 12. Ayat 12. Lihat, ada orang yang datang dari jauh, ada dari utara dan dari barat, dan ada dari tanah Sinim. Ayat 13. Bersorak-sorailah hai langit, bersorak-soraklah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai, hai gunung-gunung. Sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Amin. Baik, kita telah membaca dalam rangkap ini tentang nubuat Nabi Yesaya. Satu nubuat yang luar biasa. Satu nubuat yang menjelaskan janji Tuhan tentang masa depan. Akan berlaku satu perbuatan Tuhan yang sungguh ajaib. Apakah nubuatan ini? Nubuat ini mempunyai beberapa ciri-ciri yang luar biasa. Yang pertama, ayat 8 mengatakan, akan datang waktu Tuhan berkenan. Akan datang satu masa kemudian Tuhan akan berkenan. Apabila Tuhan berkenan, apa yang akan terjadi? Ayat ini menjelaskan pertama, di mana di sini mengatakan, aku akan menjawab engkau. Bermakna, apabila kita berdoa, kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab doa kita. Doa kita itu akan berkesan. Ya, kita akan mengalami berkat melalui doa kita. Yang kedua, apabila Tuhan berkenan, apa yang akan terjadi? Di sini mengatakan, hari aku menyelamatkan. Bermakna, pintu anugerah itu akan terbuka luas. Tuhan akan menyelamatkan ramai orang, banyak bangsa yang akan terpilih datang menemui keselamatan itu. Baik, ini ciri-ciri yang pertama. Saya rasa kita semua yang beribadah ataupun mengikuti Tuhan Yesus, ini adalah satu ideal dalam kepercayaan kita. Kita mengharapkan
doa kita itu berkuasa, doa kita itu berkesan, Tuhan menjawab doa kita. Bila kita mohon Roh Kudus, ramai yang terima Roh Kudus. Apabila kita sakit, kita mohon Tuhan memberi kesembuhan. Tuhan menjawab doa. Baik, kita juga mengharapkan dalam gereja Tuhan ini, pintu keselamatan itu sentiasa terbuka luas. Kita mengharapkan bahwa penginjilan itu akan memberi kesan, dapat menyelamatkan sebanyak mungkin jiwa yang sesat. Ya, baik kita lihat apa lagi ciri-ciri yang lain. Yang kedua, ayat 10. Ayat 10 mengatakan, umat Tuhan tidak akan lapar atau haus, angin hangat dan terik matahari tidak menimpa mereka. Mengapa? Sebab Tuhan Allah sendiri akan menjadi gembala mereka. Tuhan sendiri akan menuntun, memimpin mereka sehingga sampai di dekat sumber-sumber air. Sini menjanjikan satu berkat yang luar biasa, di mana umat Tuhan mendapat kepuasan, tidak kelaparan, tidak kehausan. Bagaimana lagi? Angin hangat dan terik matahari tidak menimpa mereka. Ini adalah damai sejahtera yang sejati. Di dalam Tuhan Yesus ada damai sejahtera. Namun Yesus kata di dunia ini tidak ada damai sejahtera. Hari ini kalau kita buka news, kita buka Facebook, ya, mana-mana YouTube, sekarang berita yang paling hangat adalah perang di antara mereka dengan Iran. Ataupun Amerika, Israel dengan Iran. Nah, ini melibatkan semakin banyak bangsa yang lain. Dunia semakin tidak tenteram. Nah, namun di sini menjanjikan kita bahwa umat Tuhan, sekiranya ada Tuhan sebagai gembala kita, maka terjaminlah damai sejahtera kita. Baik, yang ketiga, ayat 13 mengatakan, masa itu kita akan bersorak-sorai, masa itu kita akan bergembira dan memuji Tuhan. Mengapa? Sebab Tuhan telah menghibur umatnya. Karena Tuhan menyayangi kita yang pernah tertindas. Jadi saudara, disebabkan adanya penghiburan Tuhan, maka akan tiba masa kita nyanyi memuji Tuhan bersorak-sorai karena kita telah mengalami penghiburan Tuhan. Nah, kita melihat 3 ciri-ciri ini yang terkandung di dalam nubuat Nabi Yesaya. Namun persoalannya adalah, bilakah janji ini akan digenapi? Nah, ini yang perlu kita renungkan selanjutnya. Bagaimana kita boleh selitkan yaitu janji ini dengan kepercayaan kita sebagai umat Tuhan dalam zaman akhir? Bilakah janji-janji ini akan digenapi? Kita akan melihat dalam Alkitab. Baik, sekarang kita akan lihat dalam 2 Korintus pasal 6. Kita rujuk dalam 2 Korintus pasal 6. 2 Korintus pasal 6, kita lihat Paulus sendiri membuat penjelasan bilakah penggenapan nubuat Nabi Yesaya. Kita lihat di 2 Korintus pasal 6 ayat 2. Ayat 2. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Nah saudara, kalau kita lihat kalimat yang pertama di atas, Paulus merujuk Yesaya pasal 49 ayat 8. Ya, Paulus merujuk nubuat yang diungkapkan oleh Nabi Yesaya. Kemudian
Kalimat di bawah itu adalah penjelasan Paulus. Penjelasan Paulus. Yang di atas Paulus merujuk nubuat Yesaya mengatakan akan tiba waktu Tuhan berkenan, Tuhan mendengar engkau, Tuhan menyelamatkan. Tetapi bila waktu itu, ya kita lihat kalimat di bawah selepas sesungguhnya. Sesungguhnya, nah ini adalah jawaban Paulus. Waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Paulus kata waktu ini. Ya. Apa itu dia kata sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Nah saudara, apabila Paulus mengatakan waktu ini ataupun hari ini. Jadi bila ke waktu itu, bila ke hari itu. Itu adalah zaman gereja rasul. Zaman gereja rasul. Bermakna, sebaik Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, maka hari itu atau pagi itu telah pun melahirkan gereja rasul. Dan kalau kita ada masa kita sendiri boleh explore dalam Kisah Rasul pasal 2. Kita mendapati peristiwa di situ dan sesungguhnya telah pun menjelaskan penggenapan dalam 2 butir ini. Pertama kalau kita lihat Tuhan berkenan mendengar atau menjawab doa. Apa yang terjadi pagi itu? Sebenarnya selepas Tuhan Yesus terangkat ke sorga, Yesus telah memberi pesan bahwa mereka harus menunggu, menantikan janji Bapa. Jadi mereka tidak pergi kemana-mana, mereka hanya berkumpul di ruang atas, di kota Yerusalem, di rumah Maria. Apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa. Tiap hari mereka fokus dalam doa memohon karunia Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan. Mereka tidak minta yang lain. Hanya menunggu itu, saya fokus dalam doa itu. Tiap hari berdoa. Berdoa selama 10 hari berterusan. Hari ke-10. Kebetulan Pentakosta. Sebelah pagi jam 9, masa berdoa bagi orang Yahudi. Mereka berkumpul berdoa. Saat itu Roh Kudus telah pun dicurahkan. Julung kali dicurahkan. Hari yang bersejarah. Nah, 120 orang, lebih kurang 120 orang murid-murid Yesus telah menerima Roh Kudus serentak dalam satu doa itu. Bukankah itu luar biasa? Bukankah itu Tuhan berkenan? Bukankah itu Tuhan menjawab doa mereka? Saya ingin tanya di gereja kita di Indonesia, pernah ke dalam satu kali KKR lebih 100 orang menerima Roh Kudus? Kalau ada, bagaimana perasaan kita? Terlalu sukacita, kita akan sangat terujah. Karena kita rasa Tuhan menyertai. Kali ini Tuhan berkenan kan? Para hamba Tuhan juga selalu begitu. Ya, kalau ada apa-apa aktivitas rohani dalam gereja, ramai yang terima Roh Kudus, semuanya terhibur. Semuanya memuji Tuhan. Karena Tuhan berkenan, Tuhan mendengar doa. Nah, yang kedua, Tuhan berkenan, Tuhan menyelamatkan. Apakah hari itu Tuhan menyelamatkan? Apa yang terjadi pagi itu selepas mereka berdoa, dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita mendapati Petrus langsung berdiri untuk memberitakan Injil. Apabila terima Roh Kudus, langsung berdiri memberitakan Injil. Nah saudara, sudahkah Anda menerima Roh Kudus? Ramai di antara kita berbahasa roh. Tapi apakah kita sadar bahwa karunia Roh Kudus ini sebenarnya bermakna kita diutus. Bahwa ia membawa misi untuk kita. Misi yang agung. Bukan bermakna saya terima Roh Kudus. Nah sekarang terjamin sudah keselamatan saya. Sebaik-baiknya Tuhan Yesus datang malam ini. Saya boleh selamat. Saya sudah terjamin selamat. Jadi sebaik-baiknya Tuhan datang sekarang. Itu berpikiran terlalu sempit. Berpikiran terlalu mementingkan diri. Benar. Kita terima Roh Kudus adalah untuk menjamin keselamatan. Tapi itu belum cukup baik. Karena kita tidak sadar bahwa bila kita terima Roh Kudus, kita diutus secara rasmi. Kita diutus untuk memberitakan Injil. Jadi Petrus sadar. Dia berdiri, dia memberitakan Injil. Roh Kudus
bekerja, berkuat kuasa. Apa yang terjadi dalam khotbah Petrus pagi itu? Ayat 37 mengatakan, pasal 2 ayat 37. Terharu mereka yang mendengar. Terharu itu berkata itu apa? Saasin, pedang yang menusuk ke dalam hati. Tertusuk hati mereka. Bahasa Inggris, cut to the heart. Terasa ada pedang yang menikam dalam hati mereka. Itu apa? Itu pedang roh. Berarti penyampaian firman Tuhan itu disertai dengan kuasa Roh Kudus sehingga manusia terharu, terbuka hati menerima. Jadi pagi itu luar biasa ya, 3.000 orang terbuka hati untuk menerima baptisan. Pernahkah kita mengalami dalam satu kali kebaktian penginjilan, yang kata 3.000, 300 orang angkat tangan meminta baptis? Pernahkah? Dan gereja kita pernah. Bulan lalu saya bersama dengan pengurusi IA ya, kami melayani di Filipina. Beliau bersaksi bahwa ketika beliau menjalankan tugas di Hunan, provinsi Hunan di China. Masa itu ramai simpatisan minta dibaptis. Berapa orang? Kita tegah berapa orang? Ya. 50.000 orang serentak minta baptis. 50.000 orang. Ya, jadi saya kata bagaimana baptis? Pendeta kata bingung saya. Karena pendeta tidak cukup, dekan pun tidak banyak. Macam baptis begitu banyak. Jadi pendeta Wang dia terpikir satu ide. Dia kata, sesiapa yang dapat hafal tadi yang kita baca, 10 dasar kepercayaan gereja sejati boleh dibaptis, layak dibaptis. Oh, bila mendengar ada syarat begitu, ada kondisi begitu. Yang buta huruf, orang kampung yang buta huruf pun memaksa diri untuk membaca dan dapat menghafalnya, puji Tuhan. Jadi kemudian mereka bagi tempo masa untuk bagi beberapa minggu, bulan membaptis sebagian demi sebagian, seperingkat demi peringkat. Baik saudara, keadaan begini kalau berlaku kita sangat teruja, kita terhibur karena Tuhan berkenan. Pintu penginjilan itu terbuka. Ya, jadi kita lihat sesungguhnya hari itu 3.000 orang dibaptis itu diselamatkan, menunjukkan satu tempo penggenapan yang pertama. Kenapa saya kata pertama? Karena apabila kita mengkaji nubuat khususnya nabi-nabi, kitab nabi-nabi. Kadang sesuatu nubuat itu dia boleh genap 1 kali, 2 kali, paling kadang ia boleh genap ke-3 kali. Ya, karena firman Tuhan itu hidup. Ya, kita lihat di konteks latar masa itu mungkin zaman itu mungkin akan genap 1 kali, kemudian kedua kali contohnya pada zaman gereja Rasul, dan selanjutnya mungkin juga akan genap sekali lagi dalam zaman akhir. Nah, sekarang kita bukan hanya mengkaji sejarah. Kalau kita hanya belajar sejarah, terhad nilainya. Kita buang masa untuk belajar sejarah di gereja buat apa? Di sekolah cukup masa kita belajar kan? Cuma dalam sejarah Alkitab ini bagaimana kita boleh kaitkan dengan gereja Yesus sejati hari ini? Apakah ia berkaitan dengan kita? Ini yang lebih penting dan lebih bermakna. Mari kita lihat dalam kitab. Kembali di Yesaya pasal 49. Kita lihat Yesaya pasal 49. Saya mau kita membaca lagi ayat 10. Kita baca lagi sekali ayat 10. Baik, mereka tidak menjadi lapar atau haus, angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Baik, kita lihat ayat 12. Lihat, ada orang yang datang dari jauh dan ada dari utara dan dari barat dan ada dari tanah Sinim. Dua ayat ini kita gabungkan dan kita fokuskan untuk melihat perkembangan sejarah kemudian ataupun bagaimana penggenapan kemudian.
Di ayat 12 di sini telah menyentuh tentang 3 arah. Yesaya mengatakan banyak bangsa akan datang menerima keselamatan menjadi percaya, diselamatkan. Mereka dari mana? Ada yang dari utara, ada yang dari barat, ada yang datang dari tanah Sinim. Di sini telah menjelaskan 3 arah. Utara, barat, dan Sinim. Oke. Utara dan barat itu sebenarnya telah pun genap pada zaman Rasul. Kisah Rasul itu boleh kita outline atau kita buat satu pembahagian rangkanya berdasarkan Rasul pasal 1 ayat 8. Di mana Tuhan Yesus telah memberi pesan, ya. Mereka diamanatkan. Kata Yesus, kamu menjadi saksiku dari Yerusalem sampai seluruh tanah Yudea, sampai Samaria, sampai di mana lagi? Ujung bumi. Sampai di ujung bumi. Nah, kemudian kita lihat apabila Roh Kudus dicurahkan, hala 7 penginjilan mereka menurut atau berdasarkan pesanan Tuhan Yesus itu. Itu merupakan satu pelan penginjilan menurut pimpinan Roh Kudus. 7 pasal yang pertama. Mereka hanya menginjil di mana? Di Yerusalem. Seluruh tanah Yudea. Nah, apabila Stefanus itu mati syahid, maka mereka mulai melarikan diri sampai di mana? Ke utara. Sampai di Samaria. Pasal 8. Injil telah sampai di Samaria. Kemudian di pasal 10, Injil sampai di mana? Semakin utara. Sampai di Kaisaria. Pasal itu kita mendapati Cornelius dan keluarganya, rekan-rekannya menerima keselamatan. Pasal 10, pasal 11 sampai di mana? Sampai di lebih utara, sampai di Antioquia. Dan Antioquia gereja yang luar biasa karena mereka sangat kuat itu semangat penginjilan. Mereka sadar tentang misi penginjilan global. Jadi apa mereka lakukan? Pasal 13, mereka berkumpul, berdoa, berpuasa. Berpuasa untuk minta Tuhan membuka jalan, memberi petunjuk di mana harus mereka menuju untuk memberitakan Injil. Dalam doa pertama itu, Roh Kudus berbicara pada mereka, mengatakan, kuduskan Barnabas dan Paulus. 2 orang itu untuk diutus. Lalu mereka doa sekali lagi, menumpang tangan ke atas kepala mereka itu dan diutus memberitakan Injil. Mereka menuju ke mana? Menuju ke barat. Dari utara sekarang ke barat. Ya, ke Pulau Siprus. Lalu kemudian kita lihat perjalanan Paulus menuju ke mana dalam 3 kali penginjilan itu. Ke barat sampai di Asia Kecil, itu Turki hari ini. Lalu seberang agensi sampai di mana? Sampai di Eropa. Injil sampai stasiun pertama sampai di Filipi. Lalu akhirnya fase 28 sampai di Roma. Jadi kita lihat ada 2 arahnya. Ke utara, ke barat. Ya, ini telah pun genap. Nah, sekarang kita kembali di ayat ini. Bagaimana pula tanah Sinim? Bagaimana pula tentang tanah Sinim ini? Nah, saya rasa ini penting. Ada siapa yang menggunakan versi CUV ataupun Chinese? Kalau kita baca di situ, dia guna apa? Dia guna Qin Guo, kerajaan Qin. Kalau kita bahasa Chinese. Saya dilahir dan membesar dalam gereja Yesus Sejati. Dari kecil saya mendengar khotbah dari mimbar, asalkan terujuk ayat ini, para pengkhotbah akan membuat penjelasan, ini adalah China. Ini adalah negara China. Karena dalam sejarah gereja kita bermula dari tahun 1917, bermula dari Beijing, dari China. Jadi mereka merujuk ayat ini, dan sesungguhnya dalam bahasa Chinese ada guna Qin Guo. Masa itu dari kecil saya akan reserve. Tiap kali saya dengar itu saya ada reserve. Ada pepatah dalam bahasa Chinese Mandarin mengatakan Mai Hua Zhang Hua Xiang.
Ya, saya jual bunga, saya puji bunga saya paling harum. Bunga saya paling wangi. Jadi saya kata kalau kita menjelaskan sejarah begitu, bukankah kita ini, maksud saya, tafsiran cara menafsir Alkitab itu menurut sejarah kita secara kebetulan. Bukan mengkaji konteks. Masa itu saya lihat begitu. Itu perasaan saya. Namun kemudian apabila saya jadi pendeta, saya rasa ini penting. Ini isu yang sangat penting. Kenapa? Ini melibatkan gereja benar. Kalau ayat ini saya salah tafsir, kalau ini bukan dari China, menunjukkan mungkin saya salah pilih agama. Jadi saya rasa ini sangat serius. Jadi saya kaji secara hermeneutik untuk ayat ini. Sinim, bahasa Indonesia lagi sangat beruntung karena apa? Ayat ini salin dari bahasa Ibrani. Sinim adalah bahasa Ibrani. Baik, mula-mula pendekatan saya adalah, saya pikir, kalau dari segi sejarah, pada saat Yesaya bernubuat, 700 sebelum Masehi ataupun 2700 sebelum ini, sudahkah Qin Guo itu wujud? Sudahkah kerajaan Qin itu wujud? Ya, itu yang soalan pertama. Jadi saya bandingkan kronologi dengan sejarah China. Saya mendapati masa itu perkembangan sejarah China masa itu kebetulan pada Dongqiu Zhanguo Shidai. Maksud zaman perang dalaman 7 negeri di China. 7 negeri itu adalah Qin, Chu, Qi, Yan, Han, Zhao, Wei. 7 negeri itu. Jadi negeri yang pertama disebut adalah Qin. Masa itu ada negara China itu terdapat 7 negeri, masing-masing memerintah, masing-masing berkuasa. Namun kemudian kerajaan Qin itu telah pun menjadi paling kuat. Karena dia memerintah seluruh China. Kerajaan pemerintah yang pertama yang paling terkenal itu kita tidak asing bagi kita, Xi Huangdi, Qin Shi Huang. Ya, raja atau maharaja yang membina tembok besar, the Great Wall di China. Ya. Jadi bermakna masa itu kerajaan Qin sudah wujud, tapi sokongan begitu masih kurang meyakinkan. Kemudian kita beralih kepada kajian bahasa. Sinim ya dalam Ibrani. Kata asal sinim itu ataupun kata asal ya sinim sebenarnya adalah sin. Tapi ada bangsa yang sebut ia sebagai Qin. Jadi apakah ini ada kaitan dengan Cina ataupun China hari ini? Baik, ada sekali saya tahun 2019 saya khotbah di gereja Christchurch in New Zealand. Itu kebaktian penginjilan. Selepas kebaktian ada seorang orang bule, orang Amerika, rambutnya panjang, dia datang berjumpa dengan saya, dia kata, "Pastor, ada yang saya ingin bincang dengan pastor," dia kata. Jadi dia itu seorang scholar, seorang PhD. Dan dia kata, dia pernah mengkaji istilah ini. Dia kata, sinim sebenarnya kata asalnya sin, kemudiannya membentuk perkataan apa? Sino. Ya, ataupun Sino. Bangsa Sino itu adalah bangsa Chinese. Dia kata sinim dengan Sino sebenarnya perkataan yang sama. Nah kemudian saya pernah juga mendengar satu penjelasan tentang bagaimana terbentuknya perkataan Cina. Ada orang mengatakan bahwa Cina bermula dari Qin. Jadi artinya sama dengan bahasa dengan kerajaan Qin di China, Qin Guo, Qin. Namun
Sejak bila ia menjadi Cina karena bahasa Latin bila untuk membentuk kata nama. Kata nama. Biasanya mereka tambah satu E di belakang. A di belakang. Ya. Jadi Chin tambah E di belakang menjadi Cina. Jadi berarti Cina pada mulanya ia adalah Chin. Ini adalah dari segi kajian bahasa sebagai rujukan kita. Namun bagi saya pun tidak cukup untuk meyakinkan saya dari sejarah, dari bahasa. Karena apa? Karena saya ingin mencari kepuasan, meyakinkan diri saya kalau Alkitab sendiri ada penjelasan ini dari China. Adakah mempunyai bukti seperti itu? Jadi kemudian saya mencari ayat 10 tadi kita telah baca 2 kali. Ya, kita coba melihat ayat 10 kemudian muncul di mana. Kemudian dia muncul sekali lagi dalam perjanjian baru. Mari kita lihat dia muncul di mana. Kita lihat di Wahyu pasal 7. Mari kita baca kitab Wahyu pasal 7. Kitab Wahyu pasal 7 kita baca di ayat 15 hingga 17. Ayat 15 hingga 17. Wahyu pasal 7 ayat 15 hingga 17. Ayat 15, karena itu mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Ayat 16. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Ayat 17. Sebab anak domba yang di tengah-tengah takhta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Amin. Baik saudara, ayat 16 sebenarnya adalah Yesaya pasal 49 ayat 10. Ia muncul di sini. Ia muncul di sini bukan disebabkan Yohanes sengaja merujuk Yesaya pasal 49 ayat 10. Tidak. Tetapi ayat ini muncul di sini atas perbuatan Tuhan. Dia melihat ayat ini muncul di dalam penglihatannya. Tuhan sendiri yang spontan tunjukkan ayat ini bilakah ini akan terjadi, akan tergenap. Sinario ini telah pun dilihat olehnya di dalam penglihatannya, muncul di dalam penglihatannya. Jadi saudara, sini mengatakan ya terdapat satu perhimpunan yang besar, ramai orang yang berjubah putih. Mereka membasuh jubah mereka dengan darah domba sehingga bersih. Nah, kemudian ya mereka telah keluar dari kesusahan yang besar. Siapakah mereka ini? Mereka dipimpin oleh Yesus anak domba menuntun mereka. Oleh itu ayat 16 mengatakan mereka tidak menderita lapar dan dahaga lagi, matahari dan panas terik tidak menimpa mereka lagi sehingga mereka dipimpin sampai di mata air kehidupan. Dan Tuhan akan menghibur mereka. Siapakah mereka? Ini persoalan yang penting. Kita boleh mendapat jawaban ini mulai dari ayat 2. Karena satu pasal ini adalah satu penglihatan yang sama. Yang bersambungan. Kita lihat ayat 2. Ayat 2. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merosakkan bumi dan laut. Ayat 3. Katanya, janganlah merosakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Ayat 4. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Amin. Baik saudara, kita lihat di sini
Yohanes melihat di sebelah timur. Matahari muncul dari tempat matahari terbit. Muncul seorang malaikat membawa meterai Allah. Jadi di sini ada dua ciri-ciri yang penting. Satu, dia muncul dari timur. Kedua, dia membawa meterai Allah yang hidup. Apabila kita mengkaji arah geografi, yaitu sesuatu, kita mau menentukan suatu arah itu dalam Alkitab, kita perlu berdasarkan itu latar belakangnya. Contohnya di sini Yohanes, ya, dia sedang berbicara kepada orang Yahudi, orang Israel. Jadi Israel itu sepatutnya menjadi satu piawaian, satu standar geografi. Jadi kalau sebelah timur tempat matahari terbit, artinya ia sepatutnya merupakan sebelah timur Israel, bukan sebelah timur Malaysia ataupun Indonesia. Ya, karena apabila saya bertugas di Filipina atau di Sabah, ya, pastor yang lain juga mengatakan, oh kami adalah gereja yang muncul dari timur. Ya, masing-masing mengatakan kami adalah gereja yang muncul dari timur. Persoalannya, apakah tempat itu adalah sebelah timur Israel? Nah saudara, kalau kita ada peta, kalau kita buka Google Map, kita lihat Israel di mana? Dia di tengah-tengah bumi. Kita lukis satu anak panah menuju ke timur, ya, menuju ke timur. Nah, kita tarik ke timur, kita akan tertunjuk China. China lokasinya kebetulan berada di sebelah timur Israel. Tidak salah kita mengatakan China adalah tempat terbit matahari Israel. Nah, kalau hanya arah geografi itu tidak mencukupi. Yang lagi penting adalah meterai Allah yang hidup. Saudara, meterai Allah yang hidup. Apabila malaikat ini muncul, dia bukan satu orang. Karena ayat 3 mengatakan kami, ya, kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami. Dia sekumpulan orang yang muncul dari timur. Dan sasaran dia meterai adalah 144.000 orang yang terpilih, yang selamat, yang akan dipelihara oleh Tuhan. Mula-mula kita lihat seolah-olah itu adalah 12 suku orang Israel saja, satu suku 12.000 orang. Tapi kemudian sampai di ayat 9 kita mendapati bukan hanya orang Yahudi yang dipilih. Ayat 9 kita baca ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun dan palem di tangan mereka. Di sini mengatakan mereka adalah berasal dari, ya, segala bangsa, suku, kaum dan bahasa. Artinya bukan saja 12 suku orang Israel. Bangsa-bangsa yang menerima keselamatan ini dari gereja benar yang muncul dari timur. Ya, baik apa meterai itu, saya tidak guna banyak masa untuk menjelaskan itu. Kita sendiri baca di Efesus 1 ayat 13, pasal 4 ayat 30 menunjukkan itu adalah karunia Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan. Saat kita terima Roh Kudus adalah saat kita terima meterai Tuhan. Berapa tahun yang lalu saya bertugas di Taiwan, gereja Sizi. Lepas saya khotbah, pendeta yang sambung pimpin kidung dan doa itu, dia kata, izinkan saya sampaikan satu kesaksian, dia kata, yang berkaitan yang relevan dengan khotbah pendeta Lemuel, dia kata. Dia kata, semasa dia masih kecil, pendeta itu, dia berada di gereja Hualien, mengikut satu sesi kebaktian doa mohon Roh Kudus. Jadi ramai kanak-kanak yang berkumpul di depan. Dia kata masa itu ada seorang anak lelaki, apabila sedang berdoa, dia nampak seorang malaikat muncul. Jadi malaikat muncul, di dalam tangannya ada satu cop meterai yang besar. Jadi malaikat itu memperhatikan doa setiap orang. Sesiapa yang doa sangat tekun, sungguh-sungguh, sampai menangis,
malaikat itu akan meterai dahinya, dia cop dahinya. Sebaik saya kena cop di dahinya, anak itu akan berbahasa roh dengan lancar. Dia terima Roh Kudus. Ya, kemudian dia malaikat akan round lagi melihat siapa lagi doa sungguh-sungguh, dia cop lagi dahinya, dia terima Roh Kudus. Ya, anak kecil ini dia sangat cemas karena mereka tidak datang untuk memeterai dahinya. Doanya semakin tekun. Mula-mula dia doa, Tuhan Yesus bagi saya Roh Kudus, Tuhan Yesus beri saya Roh Kudus. Kemudian doanya berubah, cop saya, dia kata, dia teriak-teriak begitu. Akhirnya 1 menit sebelum sebelum pendeta bunyi loceng, malaikat itu sampai di depannya, melihatnya, perhatikan doanya. Malaikat itu cop di dahinya, dan anak itu terima Roh Kudus, berbahasa roh. Puji Tuhan. Jadi menunjukkan apa? Menunjukkan meterai Allah yang hidup adalah karunia Roh Kudus dalam gereja Tuhan. Beberapa tahun yang lalu di gereja Tuaran di Sabah, hari Ahad saya dengan teman-teman yang lain kami berkumpul di gereja Tuaran yang saya gembalakan untuk rapat, ya, satu meeting. Ada 2 simpatisan, mereka adalah sepupu, ya, menunggu kami lebih awal sampai di gereja, menunggu kami. Jadi karena saya yang pimpin dalam rapat itu, jadi saya serah kepada seorang penatua untuk berkongsi tentang doktrin Sabat dengan 2 orang simpatisan itu. Jadi selepas mereka mendengar, hari Jumat kemudian mereka datang kembali. Baik, saya mau ceritakan bagaimana mereka mulai datang di gereja kita, mencari gereja kita. Yang lebih tua itu, sepupu yang lebih tua itu, dia seorang guru bahasa Inggris dan dia dari gereja Katolik. Dia merupakan ketua pendidikan agama di Katolik. Nah, dia kata sejak 1 tahun yang lalu, setiap malam dalam mimpinya ada suara yang sama akan berulang memanggil dia. Bagi tahu dia, carilah gereja yang benar. Tiap malam ada suara yang sama berbunyi, carilah gereja yang benar. Namun saudari ini tidak mempedulikan suara itu. 1 tahun kemudian dia tidak sabar. Dia menjawab suara itu. Dia kata, saya sudah menemui gereja benar. Saya sudah giat melayani Tuhan. Tak perlu lagi saya cari gereja benar. Jadi suara itu kemudian menjawab, gereja benar ada Roh Kudus. Gereja benar ada bahasa roh dalam doa. Dan dia sambung lagi, gereja benar hanya mengajarkan Alkitab. Tidak ada tradisi manusia. Ini jawaban yang dia dapat. Lalu dia lagi bingung, di mana saya mau cari gereja ini? Karena suara itu tidak bagi tahu di mana harus mencari. Dia menelepon seorang sahabatnya Kristen di Kudat, di sebelah utara Sabah. Tetapi bukan seiman kita. Jadi dia telepon, di manakah seharusnya saya mencari gereja ini? Teman itu menjawab, pergilah ke gereja Yesus sejati. Kalau di Sabah, gereja Yesus benar. Saya pikir pandangan satu orang itu tidak meyakinkan. Jadi dia tanya lagi kawan yang kedua di kota Kinabalu, Kristen, tapi bukan jemaat kita. Dia tanya di mana seharusnya saya cari gereja benar ini. Orang itu menjawab, carilah gereja Yesus sejati. Dia kata, pendapat 2 orang yang sama mungkin secara kebetulan. Nah, kemudian dia online mencari kawannya orang bule dari Belgium, ya, ini cukup jauh dia kata. Ya, jadi dia mencari, orang itu menjawab, carilah True Jesus Church. Padahal dia bukan seiman kita. Jadi karena 3 orang memberi pendapat yang sama, terpaksa dia akur dan dia datang di gereja kita. Nah saudara, 1 malam sebelum Sabat ataupun malam Sabat itu, hari Jumat yang berikut. Jadi karena dia telah pun mendengar khotbah
penatua tentang doktrin Sabat. Jadi dia berkeputusan, esok saya akan datang di gereja Yesus Benar, ikut kebaktian Sabat yang pertama. Malam itu dia dapat mimpi. Dia mimpi apa? Dia melihat dirinya masuk ke dalam aula gereja. Sesuatu gereja, dia kata gereja itu ringkas. Ringkas saja dia kata. Dia beritahu saya tanya apa masuk ke ringkas? Katanya tiada apa-apa patung-patung dalam gereja itu. Ya, hanya bangku saya ada lihat dan mimbar. Lalu dia kata dia belok ke kanan. Dan dia melangkah ke depan berapa langkah. Dia pilih tempat duduk yang paling ujung. Bila dia sudah duduk, dia mendapati di depannya ada seorang ibu yang muda sedang menggendong seorang bayi. Dan dia bangun. Dia sadar di mimpinya. Esok, petang jam 1 lebih, dia datang di gereja Tuaran, gereja kita. Dia melangkah ke dalam gereja. Dia terasa seolah dia sudah mengalaminya sebelum ini. Padahal pertama kali dia datang. Bila dia sudah masuk, dengan spontan dia belok ke kanan. Sampai di kanan kemudian dia maju beberapa langkah. Dia pilih satu tempat yang paling ujung, dia duduk di situ. Bila dia duduk, dia mendapati seorang ibu yang muda sedang menggendong bayi. Dan dilihat muka ibu itu, muka yang sama dia lihat dalam mimpinya. Sebelum dia sampai, Tuhan sudah tunjukkan, esok apa yang kamu akan alami. Dan puji Tuhan hari itu, saya yang sedang berkhotbah, jadi saya lepas khotbah, saya jemput dia ke depan untuk berdoa. Dalam doa dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia berbahasa roh seperti kita. Dan sesungguhnya dia dipimpin oleh Roh Kudus ke dalam gereja benar menurut janji. Jadi berdasarkan nubuat Nabi Yesaya, berdasarkan pengalaman kita dalam gereja kita dan kesaksian seperti ini, di Taiwan, di Sabah, Sasa Indonesia pun banyak, telah membuktikan bahwa gereja Yesus Benar tidak muncul secara kebetulan. Bukan karena saya lahir di Jakarta, maka keluarga saya gereja Yesus Benar, maka saya dipilih. Bukan. Tetapi ini adalah rencana Tuhan. Paulus mengatakan sebelum dunia diciptakan dia telah memilih kita, dia telah mengenal siapa kita. Dan Yesaya 2700 yang lalu telah menubuatkan akan muncul gereja Yesus sejati dalam zaman akhir menurut janji. Jadi kita telah menemui gereja benar, janganlah kita pindah agama. Janganlah kita tinggalkan kebenaran. Sinilah pintu menuju ke sorga. Dan kalau kita telah menemui gereja benar, beritakanlah Injil itu. Karena keselamatan hanya terdapat di tempat ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.